Mirisnya nasib Larissa Chow. Paras cantik dan mulus, tapi sayang, nasib tak semulus wajahnya. 2 kali menikah, tapi semua berujung pisah. Di usianya yang relatif muda pula, cinta yang sangat besar pada Alvin Faiz. Pemirsa, konon katanya tanda-tanda pasangan selebriti kalau mau menghadap gitu ya ke perceraian, foto pasangannya udah mulai menghilang dari sosial media mereka. Sama seperti yang satu ini nih, 2 kali menikah dan 2 kali juga bercerai. Kabarnya sih keimanan seorang Larissa Chow mulai goyah pemirsa. Dan Larissa sendiri memikirkan nasib anak-anak saat menjadi seorang single mom. Nah, simak sesaat lagi ya kisahnya. Jangan kemana-mana, tetap di Celeb On News. Oh enggak, sama sekali nggak ada hubungannya ini sama agama. Insya Allah selalu istiqomah. Doain aja ya mas. Mirisnya nasib Larissa Chow. Paras cantik dan mulus, tapi sayang, nasib tak semulus wajahnya. 2 kali menikah, tapi semua berujung pisah. Di usianya yang relatif muda pula, cinta yang sangat besar pada Alvin Faiz, putra Ustadz Arifin Ilham, membuatnya rela menyudahi masa muda begitu dini. Bahkan rela berpindah keyakinan. Tapi naas, pernikahannya sangat singkat. Punya 1 anak, lalu kandas di pengadilan agama. Sakit dan luka, pisah dari Alvin belum hilang di hati Larissa. Tapi pernikahan keduanya dengan Ikram Rosadi ternyata berujung sama. Kandas, menyandang status janda untuk kali kedua. Di usia 30 tahun, jelas tak pernah terpikir oleh Larissa. Tapi yang lebih mengejutkan, baru-baru ini Larissa yang dikenal istiqomah dan rajin mengisi kajian, menyiratkan kegundahan. Merasa 2 kali gagal mendapatkan imam, ia meninggalkan keyakinan lama, tapi hanya untuk menemukan pria yang salah dan kepedihan. Mungkinkah ini pertanda iman ibu 2 anak ini goyah? Ya, ujian rumah tangga tak pernah berujung. Wajar jika Larissa terguncang, apalagi di tengah proses cerai yang masih bergulir di Pengadilan Agama Ngampra, Bandung Barat. Mencuat pula tudingan yang menyerang Larissa. Ibu 2 anak ini dituding mengkhianati Ikram sejak usia pernikahan baru 1 tahun. Oh enggak, sama sekali nggak ada hubungannya ini sama agama. Insya Allah selalu istiqomah. Doain aja ya mas. Raffi Ahmad dan Nagita Slavina lagi rame banget diperbincangkan. Disorot tajam, usai orang-orang dekatnya pada kebagian posisi di kekuasaan, di pemerintahan maupun di berbagai badan usaha milik negara. Sampai-sampai netizen usil sekaligus mengolok-olok. Diduga memanfaatkan teknologi AI atau Artificial Intelligence. Asisten pribadi Gigi yang bernama Mbak Lala diplot menjabat Wakil Ketua Badan Gizi Nasional. Psikolog Dita Gading terpancing berkomentar keras, meminta Raffi Ahmad untuk tidak memanfaatkan kesempatan yang didapat saat ini sampai melupakan etika dan norma kepatutan. Hei Raffi, stop ya. Adik sudah, ipar sudah, family sudah, asisten sudah. Ingat, jangan mempergunakan kekuasaan dan kepercayaan penguasamu. Karena apa? Ingat azab. Di tengah ramainya sorotan hingga hujan komentar miring, Raffi terlihat tenang-tenang saja. Gigi malah terlihat healing ke Korea Selatan. Alasannya sih kerja. Namun istri Raffi Ahmad ini juga pamer jalan-jalan, berbelanja, hingga berburu makanan kesukaannya di negeri ginseng. Pasti pengen banget jalan-jalan ke sini karena di sini isinya adalah surga jajanan. Jajanan kayak gini ke daerah Myeongdong. Dia baru mulai buka, tapi semakin malam semakin rame. Tak lupa ibu 3 anak ini mencari makanan viral, yaitu buldak mayo omelet, menu makanan favorit putranya Rafathar. Sepertinya healing ke Korea cukup manjur juga.
Buktinya Gigi tak terlihat sama sekali wajah gundah ataupun kekhawatiran. Makan mie-nya aja. Terus anak aku yang nomor 1 tuh suka banget. Oh, wow. Tepat 1 tahun kepergian penyanyi dangdut legendaris Hamdan ATT, keluarga menggelar haul. Pengajian digelar syahdu dan hikmat. Acara ini digelar sederhana oleh sang istri dan anak-anak almarhum. Tak terlihat sahabat, teman sesama musisi dan penyanyi dangdut, ataupun generasi muda musik goyang. Inikah pertanda sang legenda telah dilupakan? Mungkin dia ya kita sebagai manusia nggak luput dari dosa. Mudah-mudahan Allah ampunin dengan penyakit kan mungkin itu ada rahasia dihapusin dosa-dosanya. Momen paling mengharukan terjadi. Putri bungsu almarhum Aisyah segera menikah. Sang ayah tercinta telah tiada. Padahal impian Aisyah dulu, sang ayahlah yang jadi wali nikahnya. Meski nantinya menikah tanpa disaksikan sang ayah, Aisyah mencoba ikhlas. Ia yakin ayahnya ikut bahagia karena mendiang memang panutan baginya. Senang juga, sedih juga karena nanti kita akan berpisah lagi. Cuma dia nggak istilahnya, alhamdulillah dia nggak jauh-jauh. Iya anak-anak udah waktunya semuanya. Seperti Aisyah memang udah waktunya berumah tangga. Bukan ku menolak. Hamdan ATT bukan sekedar penyanyi dan pencipta lagu. Beliau adalah bagian dari sejarah dangdut di Indonesia. Suara emasnya pernah menguasai panggung-panggung besar di tanah air. Aku merasa orang termiskin di dunia yang penuh derita, bermandikan air mata. Lewat lagu Termiskin di Dunia, legenda dangdut Hamdan ATT menorehkan sejarah dan menjadi salah satu ikon dangdut yang masih dikenang hingga saat ini. Dan pemirsa, tidak terasa, 1 tahun sudah Hamdan ATT meninggalkan kita semua. Namun kita ketahui, beliau tetap masih hidup di hati kita melalui karya-karya indahnya. Oke pemirsa, pastikan selalu update Celeb On News dari Senin sampai dengan Jumat jam 11.45 waktu Indonesia Barat. Hanya di MNC TV, rumahnya Celeb. Untuk sementara saya